Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, hari ini saya berada di tempat Usaha Jaya Bakmi atau Bakmi Usaha Jaya. Nah, pemiliknya adalah Pak Panli. Nah, Pak Panli ini seorang anak muda yang punya semangat untuk berbisnis. Tapi kita ingin tahu bagaimana perjalanan bisnisnya sampai jatuh pilihan pada bakmi. Pak Panli, nah, saya senang sekali ketemu dengan anak muda yang punya semangat untuk berusaha. Terima kasih, Pak. Tapi saya ingin tahu awal mulanya berbisnis gimana nih Pak Panli? Awal mula berbisnis itu di tahun 2019. 2019 Betul. ya? 2009, maaf. Oh, 2009. Berarti itu 11 tahun yang lalu ya? Betul. Oh, hampir 12 tahun. Lulus kuliah 2008, saya ke Bandung, Pak. Oh, iya. Tanpa saudara di sana. Kuliahnya di Semarang. Oke. Semarang, jurusan IT. Saya ambil jurusan IT. Ke Bandung, saya kerja di sana. Sambil kerja, terus sambil usaha. Usaha pertama itu saya cuman usaha buka toko komputer kecil-kecilan. Iya. Awalnya itu karena kan berkat sama ilmu saya, Pak ya. Sesuai dengan Gitu. bidang ilmu ya. Betul. Terus nggak lama kemudian saya bisnis di kuliner. Kuliner itu apa itu yang kuliner itu waktu di Bandung saya ambil, karena saya belum punya ilmu bisnis awalnya. Sambil belajar saya ambil franchise burger kalau nggak salah. Karena kan gitu ya. di sisi lain saya hobi makan, hobi kuliner, tapi nggak punya ilmunya mau bisnis, Pak. Harus belajar kan. Iya. Akhirnya saya ambil franchise burger itu nggak lama berselang karena waktu itu ada masalah dari franchisornya. Terus cukup ilmunya udah cukup lah buat saya dari situnya, dari franchise-nya itu berjalan cuma 6 bulan, Pak. Oke, sahabat UMKM, yang menarik apa dari kalimat tadi? Saya tidak punya ilmu bisnis, kemudian saya terjun. Artinya belajar sambil praktek itu akan jauh lebih hebat. Betul begitu Pak Panli ya? Betul, Pak. Ini luar biasa. Jadi ketemu ilmunya, bisnisnya jalan. Iya. Dilanjut Pak. Jadi buat saya ilmu itu mahal, Pak. Betul. Makanya dengan saya bisnis franchise 6 bulan itu tutup itu habisnya lumayan gede. Makanya ilmu mahal. Jangan disia-siakan, ilmu sama pengalaman, Pak. Terus saya lanjut buka usaha. Ya iseng-iseng saya waktu itu beli tas-tas itu, Pak. Tas-tas dari Tanah Abang, Pasar Baru. Iya. Itu hari Minggu pagi saya jual di Gazebo Bandung. Pasar Kaget. Itu sambil kerja juga kan? Sambil kerja. Sahabat UMKM, betul, ini luar biasa. Apa? Semangat bisnisnya yang menggebu terus, padahal sedang kerja. Ini yang harus kita contoh. Lanjut Pak. Lanjut setelah itu saya kerja di hari Senin sampai Sabtu, minggunya jualan tas. Terus nggak berselang lama waktu itu, terus ganti lagi usahanya, Pak. Karena waktu itu kan saya udah nggak ini sih, jualan tas nih udah nggak modenya lagi, nggak fashionnya gitu. Akhirnya saya buka toko komputer sama temen. Buka toko komputer di Bandung itu, buka toko komputer di Bandung. Jalan tuh masih berjalan terus panjang gitu kan. Akhirnya saya dapat tawaran kerja di Karawang tahun 2014 awal. 2014, berarti di Bandung cukup lama ya, 2009 sampai 2008 saya di 2008 sampai 2014 ya. Betul. Oke. Terus sambil cari teman, relasi itu penting buat saya. Akhirnya saya ke Karawang tahun 2014 awal di bulan Februari. Itu saya diterima kerja di satu perusahaan manufaktur. Dari situ saya nggak cuma kerja lagi. Karena saya punya kesempatan, ada waktu nih, masih ada waktu luang. Akhirnya saya coba berusaha. Bisnis lagi. Luar biasa. Waktu itu karena saya hobi kopi, sampai saya ambil kelas kopi, Pak. Ambil kelas kopi di Bandung, di Jakarta itu sampai ada sertifikatnya. Terus buat dapetin jadi barista trainer, jadi pelatih barista, juri kopi juga gitu kan. Terus punya cita-cita pengen buka kedai kopi atau coffee shop. Tapi berhubung modalnya nggak ada waktu itu, akhirnya
saya cukup bercita-cita aja dulu. Sampai di satu titik ada teman menawarkan, saya mau buka kedai kopi, mau buka coffee shop nih di daerah Cikampek. Saya diminta bantu tolong buat advisor di sana. Akhirnya ya udahlah, dengan niat bismillah, dengan ilmu yang saya ada, saya coba buka di sana. Bantuin teman buka dari 2000, kurang lebih 2019 maaf. 2019 sampai 2000, sekarang ini masih jalan coffee shopnya, alhamdulillah masih rame. Terus berjalan 1 tahun 2 tahun itu saya lepas dari sana karena udah bisa ditinggal kan, coffee shopnya udah bisa ditinggal. Saya lepas. Jadi di sana sebagai advisor aja ya? Iya betul. Sebenarnya masuk ke manajemen juga waktu itu Pak. Cuman karena saya nggak enak kan, saya pulang kerja ke sana. Jadi Senin sampai Jumat saya pulang kerja itu langsung ke sana, ke Cikampek. Dari Cikampek sampai closing coffee shop itu sampai jam 10 jam 12, baru pulang ke rumah ke Karawang. Hampir tiap hari Pak. Jadi Sabtu Minggu tetap full di sana kalau Sabtu Minggunya. Gitu. Kalau nggak lembur di pabrik. Terus berjalan setahun lebih, hampir 2 tahun. Coffee shop udah bisa ditinggal, akhirnya saya minta izin pamit. Karena ini udah settle, udah bisa ditinggal, saya izin pamit, silahkan dilanjutkan aja coffee shopnya. Dan saya ditawari lagi, ada offering dari pemilik coffee shop di Purwakarta buat bikin coffee shop lagi di sana. Di satu sisi di sana akhirnya saya bantuin juga sama kayak yang tadi awalnya. Terus waktu itu istri udah hamil agak gede, istri sempat mengeluh, kok ngurusin usahanya orang lain terus gitu. Usaha kita sendiri kapan gedeinnya? Gitu. Nah, sahabat, ada dorongan dari sang istri. Ini istri itu betul-betul akan memberikan arah kepada kita. Nah, tadi kapan usaha kita? Kok ngurusin orang lain saja? Ini menarik. Lanjut, Pak. Ya dari dorongan istri, ya kalau namanya istri udah berucap pasti kan ada doa di situ kan ya Pak. Ya. Akhirnya ya udahlah, udah bismillah. Usaha apa aja lah di Karawang, usaha sendiri sambil kerja gitu kan. Tadinya saya mau buka kedai kopi kecil-kecilan, tapi waktu di coffee shop di Purwakarta itu menariknya saya tertarik sama bakmi Pak, karena ada satu cooker atau satu cook di cafe itu dia rajin bikin bakmi karena ada menu bakminya, handmade, bikin bakmi sendiri. Akhirnya saya tertarik buat belajar. Tolong ajarin saya, nanti saya kasih ilmu kopi gitu. Awalnya gitu, tukeran ilmu penting. Karena ilmu mahal Pak, kan saya nggak mampu bayar nih. Akhirnya udah kita tukeran ilmu aja gitu. Akhirnya tukeran ilmu, saya diajarin, di situ saya ngulik bikin bakmi. Ternyata menarik dan ada rasa yang berbeda-beda gitu loh. Di tiap kita bikin dengan resep yang berbeda-beda. Akhirnya saya berusaha meyakinkan diri buat buka bakmi gitu Pak. Walaupun belum punya ilmu bakmi awalnya kan. Saya akhirnya saya bismillah di tahun 2020 awal itu saya buka kedai bakmi di Kaum. Itu bergabung dengan kedai kopi teman saya. Kaum Kopi namanya. Di situ saya bismillah buka kedai bakmi dengan di kedai kopi teman. Betul. Ya, karena kan sewa tempat mahal Pak. Betul. Akhirnya saya buka di sana di tahun 2020 Februari awal. Nggak berselang lama, di bulan Maretnya pandemi. Itu jalan yang begitu panjang, kita bisa lihat bagaimana semangatnya tidak pernah luntur. Ini yang menjadi catatan kita. Yuk kita lanjut perjalanan bisnisnya sampai kemudian pandemi. Di masa pandemi itu kita bisa tahu di video-video saya sebelumnya bagaimana orang kemudian mengerem diri pada saat posisi pandemi. Nah, bagaimana nih yang semangat anak muda Pak Panlin? Gimana Pak setelah pandemi ini? Ya karena usaha di awal pandemi, masa saya harus mundur kan udah kepalang tanggung Pak. Baru gitu. 1 bulan kan? Baru 1 bulan. Niatnya udah kenceng ya kan, usahanya udah kenceng, masa harus terhalang dengan kondisi kayak gini. Akhirnya berjalan terus tuh, berjalan di Kaum Kopi itu hingga di bulan Juni. Bulan Juli karena ada PSBB, penyekatan dan lain-lain kan Pak. Terus karena mulai rame COVID itu akhirnya saya mikirin juga kesehatan karyawan, takutnya kenapa-kenapa nih karyawan saya gitu. Akhirnya ya udahlah saya rumahkan karyawan saya. Ke rumah sini maksudnya. Pindah ke rumah sendiri. Pindah ke rumah sendiri. Sahabat MKM, sebuah terobosan lagi. Nah, ketika di sana ada persoalan semua ya untuk COVID itu. Tapi akan jauh lebih aman ketika narik ke rumah, berusaha di rumah. Nah, strateginya gimana nih Pak? Kalau sudah di rumah ini ceritanya. Nah, awalnya drop Pak, karena kan kita biasa
offline jualan, langsung dine in, jualan di situ, orang banyak nongkrong makan, langsung pesen. Di rumah kan nggak ada yang kesini, Pak. Betul. Waktu itu juga, wah kondisinya kayak gini, nggak mungkin Lagian juga nerima. lagian Betul. di perumahannya juga harus Betul. lewat satpam dulu ya. Betul, Masa pasti mau ribet. bikin mie, mau beli mie nyimpan KTP ya. Lewat iya gitu. Akhirnya kan ribet juga. Kita mikir putar otak gimana caranya nih gitu kan. Dengan kondisi kayak gini nggak mungkin juga kita buka warung di sini di perumahan karena nggak boleh juga. Akhirnya udahlah, bismillah kita cuman jualan di online. Online itu cuman delivery order, terus GoFood sama GrabFood itu, Pak. Bismillah di situ kita coba kencengin di digital marketingnya kita. Kita ada platform di Facebook, IG. Kita kencengin aja di situ, gitu kan. Sama ya dari teman ke teman kan. Ya itu tadi sebenarnya karena saya udah punya jaringan teman banyak di Karawang, jaringan kopi ya, Pak, khususnya kedai-kedai kopi, punya grup dan ada komunitasnya di situ. Akhirnya ya alhamdulillah dengan dukungan circle yang bagus ada aja, Pak, gitu. Sahabat UMKM, akhirnya ilmu dapat sekolahnya kepake. Tadi dia di bidang IT. Wah, dia sudah coba itu ini ujung-ujungnya digital marketing. Ilmunya kepake juga. Betul. Makanya tidak ada kalimat bahwa ilmu itu tidak kepake. Luar biasa. Nah, penjualan penjualan online ini gimana nih ceritanya pada saat masa pandemi Masa itu? pandemi itu kita pindah itu dari kedai kaum kopi sampai ke sini itu selama 4 bulan 5 bulan itu benar-benar drop. Dropnya bisa 90%, Pak. Cuman kan saya harus mikirin nafkah orang lain. Betul. Gitu kan. Ada rezeki yang dititipkan di saya gitu. Gimana caranya? Akhirnya mulai kelihatan tuh di 5 bulan 6 bulan terakhir itu udah mulai kelihatan, Pak. Penjualan udah mulai meningkat. Akhirnya saya coba, wah ini bener nih, insight-nya bagus lewat media sosial gitu kan, digital marketing. Kalau memang benar dioptimalkan, pasti insya Allah bagus ya hasilnya gitu kan. Dari situ bertahan sampai di tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Gitu. Sampai sekarang bertahan ini, alhamdulillah saya udah bisa nambah karyawan satu lagi. Luar biasa. Walaupun omset juga masih drop ya, Pak ya. Seenggaknya masih ada yang bisa buat nafkahin orang lain gitu, Pak. Gitu sih kurang lebih. Ini yang luar biasa, satu kalimat yang mengatakan bisa nafkahi orang lain. Jadi saya teringat kisahnya Robert Kiyosaki. Ketika dia jatuh karena orientasinya adalah laba, maka kemudian mindsetnya dirubah. Bahwa saya membangun usaha untuk supaya orang lain bisa hidup dengan kita. Luar biasa. Oke, sahabat UMKM, kalau kita ke Jogja, kita pasti ketemu dengan bakmi Jawa yang viral dan kita nyari kalau datang ke sana. Yang namanya bakmi dimanapun ada, tapi apakah akan seviral bakmi Jawa? Nah, saya ingin tahu nih Pak Panli, apa sih bedanya bakmi Pak Panli dengan orang-orang lain? Jadi yang saya perlu garis bawahi, saya bisnis itu apa yang saya suka awalnya gitu, Pak. Oh gitu ya. Apa yang menjadi kesukaan saya atau saya hobi, saya senang, saya lakuin, saya coba jadikan usaha. Gitu. Di sisi lain, ilmu yang saya dapat, kalau kita fokus ke prospek, kalau kita fokus ke profit, belum tentu prospek. Betul. Kalau kita fokusnya ke prospek, insya Allah Akan dapat profit ngikutin kan gitu. Akhirnya lambat laun saya ngelihat prospek bakmi di Indonesia ini udah mulai banyak gitu, dengan bermunculan kedai-kedai bakmi yang mulai kekinian lah, Pak, gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kan saya buka bakmi sendiri dengan konsep unik atau saya sendiri yang punya gitu kan. Maksudnya dengan bakmi-bakmi yang lain pasti beda, dengan bakmi mie ayam pasti beda, bakmi Jawa pasti beda, bakmi Bangka pasti beda. Akhirnya saya bikin perpaduan bakmi itu antara kayak bakmi Bangka dengan perpaduan topping-topping yang unik gitu kan. Dan bakmi ini saya bikin tanpa bahan pengawet, Pak. Tanpa bahan pengawet. Karena anak saya makan juga. Anak saya masih balita. Tanpa MSG juga. Karena anak saya, istri sama anak saya kalau makan ada MSG-nya, kandungan MSG itu langsung pusing, Pak. Oh gitu ya, udah Iya. sangat apa itu peka gitu Peka. ya. Makanya saya nggak berani. Akhirnya kan kita bikin bakmi yang sehat-sehat aja, topping yang isinya sehat-sehat aja, karena kita juga makan sendiri dan kita jual. Alhamdulillah antusias orang di sini atau warga Karawang juga bagus antusiasnya gitu kan. Udah ada loyal customer yang sering order, repeat order gitu. Akhirnya
kita pertahankan rasa itu. Nah, apa tuh kelebihan-kelebihan lainnya? Kelebihan bakmi kita apa ya Pak? Kurang lebih kita dengan berbagai topping, macam topping pilihannya. Bakmi dengan topping ada yang daging bulgogi, ada yang ayam jamur, kulit kriuk, itu mungkin di Karawang jarang. Atau saya belum pernah lihat sih maksudnya. Gitu. Mungkin jarang, makanya kita coba bikin segmentasi yang berbeda bakminya. Gitu. Jadi mie-nya itu sama ya, cuma tadi toppingnya yang berbeda. Bakminya nanti cobain sendiri Pak, biar tahu sama atau enggaknya. Karena saya bikin sendiri. Oh gitu ya. Gitu. Oh mie-nya bikin sendiri. Bikin sendiri di rumah. Ini alatnya ini Pak, mesinnya ini. Oh ini ya, mesinnya. Betul. Ya, ini luar biasa. Tiap hari bikin. Ini Pak Panli ini betul-betul R&D-nya jalan. Terus dikembangkan sedemikian rupa. Jadi saya sering menyampaikan kepada sahabat UMKM, R&D itu butuh. Tuh. Karena kita tanpa research and development, produk kita hanya segitu-gitunya. Tertinggal jauh. Oke, di samping topping, tapi ternyata tadi mie-nya bikin sendiri. Ini yang luar biasa. Nah, Pak Panli, berikutnya, Bapak sudah sedang bikin sedang membranding produk Bapak kan? Iya. Mie-nya bikin sendiri, toppingnya berbeda dengan orang lain. Langkah selanjutnya apa yang Bapak rencanakan nih kira-kira? Kalau langkah selanjutnya sih pengennya ini tetap berjalan terus, bisa menafkahi atau memberikan rezeki ke banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, terutama karyawan-karyawan saya, karena tiang utama usaha adalah karyawan Pak buat saya. Jadi pengennya sih kedepannya buka di tempat yang lebih gede di Karawang, karena ada animo masyarakat di Karawang udah banyak yang menanyakan, ini bisa dine-in nggak? Ini tempatnya di mana? Gitu kan. Sudah banyak menanyakan seperti itu di Instagram, di Facebook gitu kan. Akhirnya ya harapannya atau targetnya ke depannya seperti itu sih Pak. Pengennya buka di tempat yang lebih besar di Karawang. Tempat sendiri. Betul, karena bukan sekarang di rumah ya gitu. Bisa menjangkau orang banyak lah gitu kan Pak. Karena di Bandung alhamdulillah udah buka di daerah Lembang. Oh, berarti punya cabang di Bandung ya Pak ya? Betul. Wih, luar biasa. Sudah punya cabang di Bandung. Jadi biasanya pusatnya di Bandung, cabangnya Karawang. Sekarang kebalik. Itu yang hebat. Karawang pusatnya, Bandung cabangnya. Karena saya KTP Karawang sekarang, Pak. Oh, iya. Kemarin KTP Bandung. Sekarang udah KTP Karawang, jadi pusatnya harus Karawang. Produknya di sini ya kan, dibuatnya. Oke, dilanjut Pak, silakan. Rencana, nah kan begini, posisi sekarang PPKM level Karawang udah level 3 ya. Betul. Nah, kemungkinan kalau level 2 tetap kita PPKM. Nah, langkah itu bagaimana dan langkah pasca itu bagaimana gitu? Kalau rencana kedepannya dengan adanya pandemi ini, pasti kan nggak menutup kemungkinan yang saya utamakan kesehatan karyawan Pak. Kayak karyawan di sini juga alhamdulillah udah vaksin semua, udah vaksin kedua. Terus kita rutin swab antigen karena apa yang saya dapatkan dari perusahaan saya harus saya terapkan di sini juga. Gitu. Luar biasa. Dengan prosedur-prosedur yang seperti itu ya Pak ya. Saya terapkan lah ilmu yang saya dapat gitu. Terus rencananya kalau misalkan PPKM tetap berjalan PPKM seperti ini, harapannya tetap bisa buka di tempat yang baru dengan prosedur yang prokes yang diterapkan. Prokes diterapkan gitu ya. Dan nggak menutup kemungkinan pengennya lebih besar sih Pak, buka lebih besar lah tempatnya. Iya. Gitu. Amin, amin, amin. Kita doakan. Kalau saya melihat semangatnya Pak Panli ini, insya Allah bisa terlaksana. Amin. Seperti ini. Sahabat UMKM, obrolan yang singkat ini semoga menjadi ilmu bagi kita semua. Sahabat UMKM, dari perjalanan yang begitu panjang itu tadi, pasti dong beliau punya saran atau spirit buat para UMKM, khususnya di Karawang, umumnya di Indonesia. Silahkan Pak, apa motivasi buat mereka? Kalau pertama resep dulu Pak. Resepnya kalau saya sih usaha itu yang penting dimulai dari nol, itu dari tabungan, nabung sendiri tanpa harus minjam atau utang. Yes. Gitu. Karena dengan kondisi seperti pandemi ini kan banyak orang usahanya gulung tikar karena diawali dengan investment orang lain atau hutang gitu kan. Itu yang mungkin nggak banyak orang notice hal tersebut gitu. Yang kedua spiritnya adalah dengan kondisi kayak gini sebenarnya banyak peluang-peluang yang bisa kita dapetin, kita bisa create, bisa kita buat gitu kan. Asalkan fokus
Fokus. Iya, fokus dan tahan banting, Pak. Mental sih, Pak. Yang dulu Pak Deddy pernah ceritakan, mental sih yang paling utama tuh kalau usaha mental sih. Bener. Mental, fokus itu aja sih Pak yang penting. Saya kira itu adalah suatu masukan yang sangat baik. Yang pertama konsepnya. Konsepnya jangan pakai utang. Lihat video-video saya sebelumnya, pasti itu mereka sarankan. Makanya salah sekali kalau pengusaha-pengusaha akan ngambil utang, tahan dulu. Apalagi di posisi pandemi seperti ini, saya kira seperti itu. Oke, dan berikutnya yang tidak kalah penting, fokus. Karena yang namanya bisnis ada kemungkinannya gagal, Betul. kemungkinannya gagal, maka mentalnya dijaga. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Pandi sudah berusaha memberikan masukan kepada para UMKM. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Sahabat UMKM, tidak ada usaha yang begitu dibangun terus mulus. Pasti ada kendala-kendala. Tapi jangan lupa, kendala itu jangan dijadikan batu sandungan, tapi kendala itu adalah memberi pembelajaran lebih hebat buat kita. Salam kolaborasi.